Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemberi nikmat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang bersemangat untuk memahami agamanya, dan kita berharap dengan memahami agama Allah kita termasuk hamba yang lebih punya harapan di sisi Allah Ta'ala dan menjadi hamba yang nantinya disayangi olehnya dan juga menjadi hamba yang diselamatkan dari siksanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Pembicaraan kita adalah tentang tugas hidup kita. Allah sudah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah yang Allah katakan kepada kita. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir, menjelaskan makna liya'budun adalah liwahidun, yakni maknanya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Para ulama yang telah mengumpulkan seluruh dalil-dalil tentang tauhid merinci bahwa tauhid itu ada yang berupa informasi dari Allah Ta'ala, pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, dan itu yang disebut dengan perbuatan ketuhanan atau istilahnya rububiyah. Dan juga di antara tauhid atau berita-berita Allah tentang tauhid ada yang berupa berita-berita tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga para ulama membahasnya dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Dan di antara tauhid adalah tauhid yang terkait dengan perbuatan hamba sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka itu yang disebut dengan tauhid ibadah atau tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Artinya hamba di dalam pengabdiannya harus memurnikan seluruh pengabdiannya, seluruh ibadahnya, baik ibadah zahir maupun batin, hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga secara pembahasan atau secara metode para ulama di dalam menjelaskan seluruh bagian tauhid ini dengan membagi menjadi 3 pembahasan tersebut. Meskipun pada awalnya para ulama ketika belum perlu membahas secara khusus tauhid asma wa sifat, karena belum banyak penyimpangan dalam bab ini, para ulama membagi tauhid menjadi 2 pembahasan, yakni tauhidul ma'rifah wal itsbat dan tauhidul qasdi wa talab, yakni tauhid tentang atau tauhid yang berupa pengetahuan untuk ditetapkan dan diyakini bahwasanya hanya Allah yang berbuat di alam raya ini dengan perbuatan-perbuatan ketuhanannya, tiada sekutu baginya, tidak ada satupun yang bisa berbuat seperti Allah Ta'ala berbuat. Kemudian tauhid asma wa sifat itu masuk pembahasan tauhidul ma'rifah wal itsbat ini, yakni bahwasanya hanya Allah pemilik nama-nama terbaik dan pemilik sifat-sifat yang maha sempurna, di mana tidak ada satupun makhluk yang menyandang sifat-sifat seperti sifat Allah Ta'ala walau dalam satu sifat pun, dan juga bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama dan sifat ini. Dalam artian hanya Allah yang memiliki asmaul husna dan hanya Allah yang memiliki sifatul ulia, sifat tertinggi, tidak dibandingi oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qasdi wa talab, tauhid yang menjadi tujuan penciptaan makhluk ini dan yang menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh makhluk, dan ini menyangkut hak Allah Ta'ala untuk disembah, untuk diibadai oleh seluruh makhluk. Sehingga dalam
seluruh pengabdian dan ibadah makhluk ini harus hanya kepada Allah tertuju. Tidak boleh ada satupun ibadah zahir maupun batin yang tertuju kepada selain Allah. Awalnya pembahasannya menjadi dua pembahasan itu, karena yang satu adalah tauhid jenis keyakinan, yakni tauhid rububiyah dan asma wa sifat, sedangkan satunya adalah tauhid yang berupa amalan tuntutan dari Allah agar kita mengamalkan ibadah kepada Allah dan memurnikannya hanya kepada Allah. Namun karena ada penyimpangan-penyimpangan yang begitu banyaknya dalam bab asma wa sifat Allah Ta'ala, maka para ulama menganggap perlu membahas secara khusus bab asma wa sifat. Adapun bab rububiyah, alhamdulillah, jangankan kaum muslimin, orang-orang musyrik jahiliyah pun itu belum menyimpang dalam masalah rububiyah. Mereka sudah mentauhidkan Allah dan masih mentauhidkan Allah dalam rububiyah, termasuk para tokoh kafir Quraisy, para tokoh musyrikin Arab itu masih mentauhidkan Allah dalam rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa dan pengatur alam raya, serta pemelihara secara hakiki seluruh apapun di alam raya ini, termasuk yang mengatur urusan rezeki, mengatur urusan hidup dan mati, musibah atau hilangnya musibah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu dan yang mengaturnya. Kaum musyrikin jahiliyah, bahkan juga Yahudi Nasrani sampai sekarang pun masih meyakini hal itu, sehingga tidak perlu ada banyak pembahasan dalam masalah rububiyah ini. Tapi karena banyak kaum muslimin menyimpang dalam asma wa sifat, maka para ulama menganggap perlu membahas khusus masalah asma wa sifat. Karena itu ketika ada istilah bahwa tauhid pembahasannya dibagi menjadi tiga, bukan berarti keesaan Allah dibagi jadi tiga sehingga menyerupai trinitas atau hal yang dianggap salah atau bid'ah atau apa, bukan. Itu adalah hanya masalah disiplin ilmu bagaimana memudahkan bagi umat Islam untuk mengetahui dan memahami dalil-dalil tentang tauhid ini. Adapun keyakinan tetap Allah Esa dalam seluruh nama, Allah Esa dalam seluruh sifat, Allah Esa dalam seluruh perbuatannya, dan Allah juga Esa dalam hak untuk disembah oleh seluruh makhluk. Jadi kalau toh tidak disebut tiga, langsung disebutkan seperti itu juga tidak masalah. Sehingga orang yang mengatakan bahwa tauhid dibagi menjadi tiga pembahasannya, itu dianggap sebuah kesalahan besar dalam akidah, dianggap bid'ah dalam akidah, itu adalah orang yang tidak paham tentang pembahasan tauhid dan maksud dari pembahasan itu sendiri. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, itu sekilas tentang pengantar tentang ilmu tauhid, dan insya Allah akan kita bahas satu persatu secara sekilas tentang apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dalil-dalil Quran dan Sunnah. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan dalam mukaddimah ini, dan mudah-mudahan bisa membuka wacana bagi kita semua untuk berbaik sangka kepada sesama kaum muslimin yang memahami bahwa tauhid atau yang membahas tauhid dengan pembahasan tiga pembagian tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.